Bayangkan Anda berada di kokpit motor prototipe dengan kecepatan 300 km per jam, di mana satu kedipan mata bisa berarti petaka penuh-peluh. Ada angka-angka yang berputar lebih kencang daripada putaran mesin silinder tunggal mereka. Hari ini, kita tidak bicara soal siapa yang paling telat mengerem di tikungan pertama Mandalika, melainkan siapa yang memiliki nilai kontrak paling fantastis di mata raksasa otomotif dunia. Veda Ega Pratama, sang bocah ajaib dari Yogyakarta, baru saja mendarat di panggung Grand Prix Moto3 dengan ekspektasi setinggi langit. Di sudut lain, ada Mario Suryo Aji, sang veteran muda yang sudah lebih dulu mencicipi asam garam kelas oto-oto yang brutal. Pertanyaannya sederhana namun mematikan, apakah keringat Veda di Moto3 dihargai setara dengan perjuangan Mario di kelas menengah? Banyak yang menduga gaji pembalap adalah misteri yang terkunci rapat di brankas tim, namun data industri mulai membocorkan tabir gelap ini. Perbedaan angka di antara keduanya ternyata bukan sekadar selisih tipis, melainkan jurang yang sangat lebar. Bersiaplah, karena ini bukan hanya soal balapan, ini adalah bisnis berisiko tinggi di mana nyawa dipertaruhkan demi kontrak jutaan euro yang bisa mengubah nasib sebuah keluarga selamanya. Dinamika kontrak Honda TEAM Asia. Kedua pembalap ini bernaung di bawah bendera yang sama, Honda Tim Asia, sebuah entitas yang dikenal sangat ketat dalam urusan manajemen atlet. Namun, status mereka di dalam tim sangatlah berbeda secara fundamental. Mario Aji saat ini berada di kasta oto-oto, sebuah liga yang secara teknis dan finansial berada tepat satu langkah di bawah kasta tertinggi MotoGP. Di kelas ini, motor yang digunakan jauh lebih bertenaga, biaya operasional tim membengkak 2 kali lipat, dan nilai komersial pembalap diukur dari kemampuan mereka menarik sponsor global. Sebaliknya, Veda Ega Pratama baru saja memulai perjalanannya di Moto3, kelas yang sering disebut sebagai sekolah balap paling kejam di dunia. Di sini, Honda memberikan dukungan penuh, namun dengan skema kontrak yang sangat berbeda. Veda adalah proyek jangka panjang, sebuah investasi yang sedang dipupuk dengan hati-hati. Meskipun mereka rekan satu payung, struktur gaji mereka mengikuti aturan tak tertulis di paddock, kelas lebih tinggi berarti tanggung jawab lebih besar, dan tentu saja, cek pembayaran yang lebih tebal. Tapi jangan salah sangka, terkadang menjadi pembalap bintang di kelas bawah bisa jauh lebih menguntungkan daripada menjadi pembalap mediocre di kelas menengah, dan disinilah drama keuangan ini dimulai secara nyata bagi fans di Indonesia. Analisis gaji debutan Veda Ega Pratama. Mari kita bedah angka pertama untuk Veda Ega Pratama. Sebagai lulusan terbaik Red Bull Rookies Cup 2025, Veda masuk ke Moto3 dengan profil yang sangat kuat, sebuah modal yang jarang dimiliki pembalap debutan lainnya. Secara historis, pembalap di kelas Moto3 yang berstatus rookie atau pendatang baru biasanya tidak menerima gaji pokok yang besar. Mereka justru lebih banyak bergantung pada skema bonus performa per balapan. Namun, karena Veda direkrut langsung oleh Honda melalui program Talenta Asia, ia diperkirakan menerima uang saku atau gaji pokok yang berkisar di angka minimal industri, yaitu sekitar 30.000 hingga 40.000 euro per tahun. Jika dirupiahkan, angka ini berada di kisaran 500 hingga 670 juta rupiah. Mengapa angkanya terlihat kecil untuk ukuran atlet dunia? Karena di tahun pertama, tim menanggung seluruh biaya hidup, perjalanan, hingga asuransi yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Veda tidak perlu membayar untuk balapan, sebuah keistimewaan yang hanya didapat oleh pembalap dengan bakat murni. Di usianya yang masih sangat muda, gaji sebesar 500 miliar lebih ini adalah fondasi awal. Namun, yang perlu Anda catat, angka ini bisa melipat ganda jika Veda mampu naik podium, karena sponsor pribadi akan mulai berdatangan mengetuk pintu garasinya dengan tawaran iklan yang jauh lebih besar dari gaji pokok timnya sendiri.
Komparasi historis Jorge Martin ke-501 Moto3. Untuk memahami apakah gaji Veda itu adil, kita harus menengok sejarah sang juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin. Saat The Martinator melakukan debutnya di Moto3 pada usia 17 tahun, ia dilaporkan menerima gaji sekitar 40.000 euro. Angka ini dianggap sebagai standar emas bagi pembalap non-bayaran yang masuk karena talenta. Veda Ega Pratama saat ini berada di jalur yang hampir identik dengan Martin. Jika Honda memberikan kontrak di kisaran tersebut, maka Veda secara de facto diakui sebagai calon juara masa depan. Namun, ada perbedaan besar dalam ekosistem sponsor saat ini dibanding era Martin. Veda membawa magnet pasar Indonesia yang sangat masif, sesuatu yang tidak dimiliki Martin saat itu. Ini berarti, meskipun gaji pokok dari Honda Tim Asia mungkin terlihat standar, pendapatan total Veda dari endorsement lokal bisa jadi jauh melampaui apa yang diterima Martin di masa mudanya. Industri balap motor modern kini lebih memandang jumlah pengikut di media sosial dan pengaruh pasar suatu negara sebagai pengali nilai kontrak. Jadi, meski di atas kertas Veda adalah anak baru, dengan gaji ratusan juta, nilai ekonominya di mata sponsor Indonesia bisa mencapai angka miliaran rupiah sejak musim pertama. Ini adalah paradoks finansial di mana prestise dan popularitas berjalan beriringan untuk menciptakan mesin uang baru di grid Moto3. Realitas brutal gaji Moto2 Mario Aji. Beralih ke sang kakak tingkat, Mario Suryo Aji di kelas oto-oto. Di sini, permainannya jauh lebih serius dan berdarah-darah. Berdasarkan laporan Motok News, rata-rata pembalap papan tengah di oto-oto mendapatkan gaji antara 75.000 hingga 150.000 euro, atau setara dengan 1,2 hingga 2,5 miliar rupiah per musim. Sebagai pembalap yang sudah memiliki jam terbang tinggi, Mario Aji berada dalam posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan Veda. Angka miliaran ini mencerminkan tingkat kesulitan motor oto-oto yang menggunakan mesin Triumph 765 cm3 dengan tenaga yang jauh lebih liar. Namun, ada sisi gelap yang harus kita bahas, biaya hidup dan latihan di Eropa. Mario harus menetap di sana, menyewa pelatih fisik, hingga membayar biaya logistik pribadi yang tidak sedikit. Jadi, meskipun angka 2,5 miliar terdengar fantastis bagi masyarakat awam, margin keuntungan bersih yang dibawa pulang seorang pembalap oto-oto seringkali tidak sebesar yang dibayangkan. Belum lagi risiko cedera yang bisa menghentikan aliran uang tersebut seketika. Mario memikul beban sebagai representasi utama Indonesia di kelas menengah, dan gaji miliaran itu adalah kompensasi atas tekanan mental yang ia hadapi setiap akhir pekan. Di oto-oto, Anda bukan lagi seorang pelajar, Anda adalah profesional yang harus menghasilkan hasil instan atau posisi Anda akan digantikan oleh pembalap lain yang siap membayar lebih mahal untuk kursi tersebut. Fenomena pay to race di balap dunia. Inilah bagian yang paling mengejutkan bagi banyak orang, tidak semua pembalap Grand Prix itu digaji. Faktanya, banyak pembalap di oto-oto dan Moto3 yang justru harus membayar kepada tim agar bisa mendapatkan kursi untuk balapan. Istilah ini dikenal sebagai pay to race. Mereka harus membawa sponsor pribadi yang menyetorkan dana sebesar 200.000 hingga 500.000 euro kepada tim hanya untuk biaya sewa motor dan gaji kru teknis. Dalam konteks ini, posisi Mario Aji dan Veda Ega Pratama sangatlah spesial. Karena didukung penuh oleh Astra Honda Motor, mereka tidak perlu pusing mencari uang receh untuk membayar tim. Dukungan pabrikan ini adalah bentuk gaji terselubung, yang nilainya jauh lebih besar dari nominal tunai yang masuk ke rekening bank mereka. Bayangkan, biaya satu musim balap di oto-oto bisa mencapai 15 hingga 20 miliar rupiah per pembalap. Dengan menanggung biaya tersebut, Honda sebenarnya sudah memberikan modal investasi yang sangat besar kepada Mario dan Veda. Jadi,
Saat kita bicara gaji 2 miliar atau 500 juta, itu hanyalah uang saku bersih setelah semua kebutuhan balap yang super mahal itu sudah dilunasi oleh sponsor utama. Inilah yang membuat mereka beruntung, karena banyak pembalap bertalenta dari Eropa yang terpaksa berhenti balapan karena tidak mampu membayar mahar kursi yang semakin hari semakin tidak masuk akal harganya. Jurang finansial antar kelas. Ketimpangan gaji antara Moto3 dan Oto adalah cerminan dari struktur ekonomi piramida MotoGP. Di Moto3, target utamanya adalah pengembangan talenta, sehingga aliran uang lebih banyak masuk ke riset motor daripada kantong pembalap. Namun, saat seorang pembalap naik ke Oto, ia dianggap telah lulus dari tahap belajar dan masuk ke tahap profesionalisme penuh. Selisih gaji yang mencapai 3 kali lipat antara Veda dan Mario adalah hal yang wajar dalam standar industri global. Mario Aji menghadapi lawan-lawan yang merupakan mantan juara dunia atau pembalap buangan dari MotoGP, yang tentu saja memiliki nilai kontrak tinggi. Sementara Veda masih bersaing dengan sesama pemuda yang sebagian besar masih dibiayai oleh orang tua atau federasi nasional mereka. Perbedaan ini juga terlihat dari fasilitas yang didapatkan. Pembalap Oto biasanya mendapatkan akses VIP, kru yang lebih banyak, dan dukungan teknis yang lebih canggih. Jurang finansial ini diciptakan untuk memotivasi para pembalap muda agar terus berprestasi. Jika Veda ingin menyentuh angka miliaran seperti Mario, tidak ada jalan lain selain mendominasi Moto3 dan segera naik kelas. Inilah drama ekonomi yang terjadi di paddock. Setiap detik yang Anda hemat di lintasan, secara langsung menambah angka di saldo tabungan Anda di akhir musim. Balapan adalah tentang kecepatan, tapi di belakang layar, ini adalah tentang meningkatkan nilai pasar Anda secepat mungkin. Pengaruh sponsor pribadi dan endorseement. Jangan lupakan variabel paling krusial dalam kekayaan seorang atlet, sponsor pribadi atau endorsement. Di Indonesia, baik Mario maupun Veda adalah komoditas panas bagi brand otomotif, apparel, hingga produk konsumsi. Meskipun gaji dari tim Honda Tim Asia bersifat tetap, pendapatan dari kontrak iklan pribadi bersifat sangat dinamis. Veda Ega Pratama, dengan kepribadiannya yang santun namun agresif di lintasan, punya potensi menjadi poster boy baru otomotif Indonesia. Kontrak iklan pribadi untuk atlet sekaliber mereka bisa bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun. Jika digabungkan dengan gaji pokok, total pendapatan Veda bisa saja mendekati pendapatan Mario Aji di kelas Oto. Namun, Mario juga tidak tinggal diam. Pengalamannya bertahun-tahun di kancah internasional membuatnya menjadi wajah yang lebih dikenal oleh brand global. Seringkali, pendapatan dari sponsor pribadi inilah yang justru menjadi sumber kekayaan utama para pembalap, bukan gaji dari timnya. Inilah mengapa agen pembalap bekerja sangat keras di luar lintasan untuk memastikan wajah klien mereka muncul di papan billboard dan iklan televisi. Di dunia modern, prestasi di lintasan adalah bensin, tapi popularitas di media sosial adalah mesin yang menggerakkan pundi-pundi uang mereka ke level yang lebih tinggi, bahkan melampaui apa yang sanggup diberikan oleh tim balap manapun. Perbandingan total pendapatan, estimasi IDR. Mari kita buat perhitungan kasar yang akan membuat Anda tercengang. Estimasi total pendapatan bersih Veda Ega Pratama di tahun debutnya bisa mencapai angka 1 hingga 1,5 miliar rupiah jika menggabungkan gaji pokok, bonus podium, dan kontrak sponsor lokal. Di sisi lain, Mario Suryo Aji yang berada di kasta Oto, secara konservatif bisa mengantongi antara 3 hingga 5 miliar rupiah per musim dari seluruh sumber pendapatannya. Selisih ini cukup untuk membeli beberapa rumah mewah di Jakarta setiap tahunnya. Namun, perlu diingat bahwa pajak penghasilan untuk atlet di Eropa sangatlah tinggi, seringkali mencapai 40 hingga 50%. Jadi,
Angka-angka fantastis itu masih harus dipotong untuk negara tempat mereka berkompetisi. Meski demikian, bagi pemuda berusia di bawah 22 tahun, pendapatan miliaran rupiah ini menempatkan mereka dalam jajaran atlet muda terkaya di Indonesia. Mario saat ini memimpin dalam hal akumulasi kekayaan karena ia sudah lebih lama berada di sirkuit internasional. Namun, Feda memiliki akselerasi ekonomi yang lebih cepat. Jika ia mampu menjuarai Moto3 dalam waktu singkat, nilai kontraknya saat naik ke oto-oto nanti diprediksi akan memecahkan rekor pembalap Indonesia manapun sebelumnya. Ini adalah perlombaan finansial yang sama serunya dengan apa yang kita lihat di layar televisi setiap minggu sore. Masa depan dan harapan bangsa. Pada akhirnya, perdebatan soal siapa yang lebih kaya di antara Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji adalah bukti bahwa balap motor Indonesia telah masuk ke level yang jauh lebih profesional. Kita tidak lagi hanya bicara soal hobi, tapi soal industri yang menghargai bakat dengan nilai yang sangat layak. Gaji miliaran itu adalah kompensasi dari risiko nyawa yang mereka ambil di setiap tikungan, dari kerinduan pada keluarga karena harus menetap jauh di benua Eropa, dan dari disiplin fisik yang menyiksa setiap harinya. Baik Veda dengan semangat mudanya di Moto3, maupun Mario dengan ketangguhannya di oto-oto, keduanya adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Angka-angka di atas kertas hanyalah bonus dari dedikasi mereka mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Kita semua berharap, investasi besar yang dilakukan oleh sponsor dan pabrikan ini berbuah manis dengan munculnya pembalap merah putih pertama di kelas utama MotoGP. Saat hari itu tiba, angka gaji yang kita bahas hari ini akan terlihat seperti recehan dibanding kontrak puluhan juta euro yang menanti mereka di masa depan. Terus dukung pahlawan lintasan kita, karena di balik deru mesin itu, ada doa dan harapan jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat bendera kita berkibar di puncak tertinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah gaji mereka sudah sepadan dengan risikonya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.